Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya tertarik membahas satu saham yang dilakukan pembelian lagi oleh Pak Loh King Hong. Tepatnya pada tanggal 18 Juni dan 19 Juni tahun 2025. Dari data ini bisa kamu lihat Pak LKH melakukan pembelian lagi di tanggal 18 Juni dengan nominal sekitar 595.000 lembar dan pada tanggal 19 Juni 344.000 lembar. Tapi saya mau disclaimer dulu, ini hanya merupakan tampilan dari aplikasi Stockbit, sehingga untuk validasi kebenarannya silahkan kamu cek lagi di sumber resminya. Nah, apabila kita lihat dalam jangka waktu yang lebih panjang, tercatat setidaknya Pak LKH sudah melakukan pembelian sekitar 15 kali di tahun 2025. Setidaknya berdasarkan data yang ada ini, yaitu yang pertama pada tanggal 15 Januari, yang kedua tanggal 3 Februari, yang ketiga tanggal 4 Februari, dan seterusnya yang bisa kamu lihat untuk tampilan berikut ini. Jika kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tercatat setidaknya sudah 15 kali melakukan pembelian. Tapi ternyata LKH melakukan pembelian saham ini sudah bertahun-tahun. Dari data yang ada ini kamu bisa lihat bahwa setidaknya sejak tahun 2021 beliau selalu melakukan pembelian. Kita bisa lihat tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 dan terakhir tahun 2025 pada bulan Juni. Pertanyaannya, apakah memang saham ini sangat menarik sehingga LKH terus melakukan akumulasi beli bertahun-tahun? Setidaknya sejak tahun 2021 berdasarkan data yang ada ini. Tapi besar kemungkinan beliau sudah membelinya jauh sebelum ini karena jika kamu lihat di sini kepemilikan LKH pada tanggal 6 Januari tahun 2021 sudah sekitar 5,06%, yang artinya ada kemungkinan dia sudah memiliki saham ini sebelum tanggal 6 Januari tahun 2021. Nah, tapi jika kamu lihat di sini, tentu kita tidak bisa memperkirakan dengan pasti kapan beliau melakukan pembelian dan di harga berapa beliau membelinya. Yang kita hanya tahu adalah beliau melakukan pembelian saham ini sudah sejak lama. Saham yang kita maksudkan adalah saham GJTL. Jika kita lihat untuk harga sahamnya selama tahun 2025 masih turun 4% dan dalam 5 tahun terakhir sudah naik 184%. Itu artinya meskipun harga sahamnya sudah naik signifikan, LKH tetap merasa saham ini menarik untuk dibeli sehingga beliau tetap melakukan akumulasi beli dari tahun ke tahun. Mari coba kita lihat sekilas terkait grafik harga sahamnya. Kita coba perhatikan grafik harga sahamnya di tahun 2025. Mari coba kita lihat untuk tanggal 18 dan 19 Juni tahun 2025. Jika kita lihat dari grafik ini, harga saham GJTL bergerak pada angka di kisaran 1.100-an rupiah. Dan angka ini bisa dikatakan memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga terendah yang pernah dicapai pada sekitaran bulan April tahun 2025. Dan jika dibandingkan dengan harga tertinggi yang pernah dicapai di tahun 2025, jaraknya tidak terlalu berbeda jauh. Nah, itu artinya apabila kita menggunakan harga yang ada di market atau pasar reguler, maka harga saham GJTL di tanggal tersebut sebenarnya bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga tertinggi di tahun 2025. Nah, tapi jika kita melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang sebenarnya, pada sekitaran tahun 2016 GJTL pernah menyentuh angka di atas Rp1.500. Hingga sebenarnya angka 1.100 masih cukup rendah jika dibandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai di tahun 2016. Kemudian mari kita lihat dari sisi historical PBV-nya. Saat video ini dibuat, GJTL di angka PBV 0,38 kali. Meski begitu, sebenarnya rata-rata PBV saham ini hanya 0,43 kali dalam 10 tahun terakhir. Di tahun 2016 saat harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan, PBV-nya pernah berada pada angka di atas 0,8 kali. Tapi ingat, pada tahun 2020, PBV-nya bahkan pernah menyentuh angka di bawah 0,2 kali. Nah, coba kita lihat untuk harga sahamnya di tahun 2020. Nah, dari data ini kamu akan menemukan bahwa harga saham GJTL di tahun 2020 bahkan pernah berada pada angka di bawah Rp500. Mungkin saja, ingat ini hanya kemungkinan saja, LKH tertarik karena harga sahamnya sudah mengalami penurunan yang drastis. Tapi, kembali lagi, kita tidak tahu secara pasti alasan kenapa beliau melakukan pembelian secara konsisten dalam jangka panjang untuk saham GJTL ini. Sekilas kita lihat tentang pencapaian labanya, di Q1 tahun 2025 labanya mengalami kenaikan dari yang awalnya 339 menjadi 353 miliar rupiah. Dan angka ini bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian laba sejak tahun 2017.
Jika dibandingkan dengan tahun 2016 juga ternyata masih lebih tinggi di tahun 2025. Artinya kinerja laba di Q1 tahun 2025 merupakan kinerja terbaik saham GJTL yang pernah dicapai dalam beberapa tahun ini. Sehingga diharapkan secara tahunan mampu menghasilkan kenaikan laba dibandingkan tahun 2024. Meski begitu kita harus menunggu data hingga akhir 2025 untuk mengetahui secara pastinya. Dari sisi gross profit marginnya cukup baik dengan angka 19,4%, dengan net profit 8,02%. Net income-nya secara quarter year on year naik 4,2%. Jika kita melihat dari price performance atau pergerakan kinerja harga saham, kamu bisa lihat di sini bahwa dalam 10 tahun terakhir, sebenarnya harga saham GJTL saat video ini dibuat masih berada pada angka tengah-tengah. Bukan merupakan angka yang sangat rendah, tapi bukan juga merupakan angka yang sangat tinggi. Tapi jika kita lihat dalam waktu 1 bulan terakhir, sebenarnya harga saham GJTL ini sudah berada pada angka yang relatif rendah. Nah, kembali lagi, apakah kamu tertarik untuk membeli saham ini? Silahkan pertimbangkan dari berbagai aspek. Jangan hanya ikuti pemilihan saham LKH, tapi juga pastikan kamu memiliki pertimbanganmu masing-masing. Nah, sekilas kita lihat tentang beberapa informasi yang cukup menarik. Bisa kamu lihat di sini, current book value per share atau modal per lembarnya 2.820. Dan saat video ini dibuat, harga sahamnya 1.075. Artinya saham ini masih dijual sangat murah jika dibandingkan dengan modal per lembar sahamnya. Tapi ingat, angka PBV 1 kali belum tentu bisa dikatakan saham tersebut sudah sangat murah, sehingga kamu harus melakukan pertimbangan dengan berbagai aspek yang lain. Sekilas kita lihat tentang informasi dividennya. Nah, berhubung saham ini baru akan RUPS pada tanggal 25 Juni tahun 2025, jadi informasi dividennya belum kita temukan pada tampilan berikut ini. Sehingga kita tunggu saja untuk hasil RUPS nanti. Apakah perusahaan akan membagikan dividen, dan jika membagikan dividen berapa besar nominalnya. Berhubung saham ini secara historical data tidak konsisten membagi dividen dari tahun ke tahun. Dari data ini kamu bisa lihat dividen terakhir dibagikan di tahun 2024 dan sebelum itu dibagikan di tahun 2021. Sebelum itu lagi dibagikan tahun 2017 dan tahun 2015. Untuk detailnya silahkan kamu lihat pada tampilan berikut ini. Probabilitasnya, mari coba kita lihat dalam waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Ini menarik. GJTL memiliki probabilitas yang sangat tinggi pada bulan Juli, yang mana dengan angka 100%, artinya dalam 5 tahun selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Jika kamu melihat data secara historis saja, di tahun 2020, GJTL pernah naik 40% pada bulan Juli dan pernah naik 33% pada tahun 2023. Apakah hal yang sama akan terulang di tahun 2025 ini? Ataukah justru harga saham GJTL mengalami penurunan secara bulanannya di bulan Juli? Nah, ini merupakan hal menarik yang bisa kita lihat nanti. Apakah dengan kondisi saat ini, GJTL mampu mengulangi historical yang pernah terjadi, yang mana mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan Juli? Ataukah malah sebaliknya? Tapi sayangnya, di tahun 2025 hingga video ini dibuat, harga saham GJTL memang masih mengalami penurunan sekitar 4%. Menurut kamu bagaimana? Apakah dengan berbagai kondisi ini di mana labanya ternyata mengalami kenaikan di Q1 tahun 2025 dan secara PBV masih dijual dengan angka yang rendah karena di bawah angka 0,5 kali, tapi di sisi yang lain saham ini tidak rutin membagi dividen dan harga saham ini masih mengalami penurunan sekitar 4% di tahun 2025 setidaknya hingga video ini dibuat. Tapi sebaliknya probabilitas kenaikannya di bulan Juli juga sangat tinggi dengan angka probabilitas 100%. Apakah kamu tertarik dengan saham ini? Silahkan lakukan analisa mendalam. Yang jelas, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Disclaimer on. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya mau menampilkan satu artikel yang cukup menarik. Di mana dengan judul seperti ini, jangkau lebih banyak investor asing, Bursa Efek Indonesia pertimbangkan perpanjang jam perdagangan. Artikel ini saya kutip dari indopremier.com yang ditulis pada hari Senin 16 Juni tahun 2025. Bursa Efek Indonesia mempertimbangkan perpanjangan waktu perdagangan sebagai upaya terbaru untuk menarik investor asing menyusul aksi jual besar-besaran awal tahun ini. Otoritas bursa lokal dapat memulai perdagangan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk menarik minat investor Asia di zona waktu sebelumnya, atau berakhir lebih lambat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat sore untuk menjangkau lebih baik para pedagang Eropa, kata Iman Rachman, Presiden Direktur Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis 12 Juni. Perpanjangan waktu di kedua sisi juga sedang dipertimbangkan sebagai bagian dari tinjauan internal yang mungkin selesai dalam 3 bulan, katanya.
Pasar saham Indonesia saat ini beroperasi 7 jam, dari pukul 9 pagi hingga 4 sore. Perpanjangan waktu perdagangan dapat membantu meningkatkan volume perdagangan dan memungkinkan investor untuk menanggapi peristiwa global secara langsung. Jadi, ada tujuan melakukan perpanjangan perdagangan yang awalnya 9 pagi menjadi 8 pagi dan yang tadinya berakhir pada pukul 4 sore menjadi 5 sore. Kita tunggu saja untuk keputusan resminya seperti apa. Yang jelas menurut saya pribadi, dengan adanya sentimen ini dapat sedikit meningkatkan gairah dari volume perdagangan, di mana semakin panjang waktu perdagangan, seharusnya semakin banyak juga untuk transaksinya. Tentu saja kita berharap yang terbaik dari Bursa Efek Indonesia ini, dan dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemegang otoritas diharapkan bisa meningkatkan volume transaksi dan tentu saja diharapkan juga harga saham di pasar saham Indonesia bisa mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Mari coba kita baca selanjutnya. Pertimbangan tersebut muncul di tengah kekhawatiran atas arus keluar asing dari saham lokal dan meningkatnya ketidakpastian global dan saat investor memperdebatkan keberlanjutan pemulihan baru-baru ini dalam ekuitas lokal. Jadi ini merupakan beberapa tindakan yang dilakukan oleh bursa untuk meminimalisir beberapa sentimen, yaitu kekhawatiran atas arus keluar asing dari saham lokal, meningkatnya ketidakpastian global, dan saat investor memperdebatkan keberlanjutan pemulihan atas ekuitas lokal atau pasar saham. Pasar saham memasuki pasar bearish teknis awal tahun ini sebelum bangkit kembali pada kuartal saat ini. Serangkaian kekalahan mendorong Bursa Efek Indonesia untuk menunda peluncuran short selling saham sehingga September. Bursa Efek Indonesia berencana untuk menerapkan short selling pada kuartal 4, asalkan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, kata Rachman. Bursa Efek Indonesia juga berencana untuk memperkenalkan penyedia likuiditas untuk meningkatkan kedalaman pasar dan menciptakan nilai wajar untuk saham, dengan 13 perusahaan mendaftar untuk peran tersebut. Katanya, investor luar negeri telah menarik dana bersih sebesar 2,9 miliar US dollar dari ekuitas Indonesia sepanjang tahun ini, penarikan terbesar di seluruh Asia Tenggara pada periode tersebut. Menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg, kehati-hatian meningkat atas prospek ekonomi Indonesia karena data perdagangan dan manufaktur terkini menunjukkan momentum masih lesu. Dalam tanda kurung Bloomberg. Nah, ini merupakan informasi yang cukup menarik terkait beberapa kebijakan yang akan diambil oleh bursa. Ternyata tidak hanya dari sisi memperpanjang waktu perdagangan yang awalnya dari pukul 9 hingga pukul 4 menjadi pukul 8 hingga pukul 5. Tapi juga ada beberapa hal yang sedang direncanakan, yaitu short selling dan ada juga penyedia likuiditas. Tentu saja hal-hal ini kita sudah mengetahui sebelumnya, namun belum ditetapkan secara resmi karena masih mempertimbangkan berbagai hal. Yang jelas kebijakan apapun yang diambil oleh bursa tentu saja diharapkan tujuan akhirnya untuk meningkatkan kinerja pasar saham Indonesia baik dari sisi volume, dari sisi dana, dari sisi kenaikan harga saham, dan lain sebagainya. Sehingga bisa mensejahterakan para investor dan pemegang sahamnya. Sekarang kita lihat sekilas terkait kinerja dari IHSG itu sendiri di tahun 2025 khususnya saat video ini dibuat. Nah, selama tahun 2025 jika kita lihat IHSG hanya naik 0,5%. Saat video ini dibuat di angka 7.117. Dan dalam satu tahun terakhir IHSG hanya naik 5,8%. 3 tahun terakhir hanya naik 0,95% dan dalam 5 tahun terakhir hanya naik 42%. Setidaknya ini merupakan data yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Untuk validasi kebenarannya silahkan kamu cek lagi di sumber resminya. Kita lihat dari sisi probabilitasnya. Kita tarik dengan jangka waktu yang cukup panjang. Katakanlah misalkan kita mengambil data 20 tahun terakhir. Nah, dari data ini bisa kamu lihat, IHSG sendiri ini sempat beberapa kali mengalami koreksi, yaitu pada tahun 2008 sebanyak 50%, tahun 2013 sebanyak 1,1%, tahun 2015 sebanyak 11,3%, tahun 2018 sebanyak 2,7%, tahun 2020 sebanyak 5,2%, dan tahun 2024 sebanyak 2,5%. Nah, tapi menariknya, jika kamu menganalisa data sejak tahun 2006 hingga tahun 2024, IHSG tidak pernah turun 2 tahun berturut-turut. Contohnya, seperti di tahun 2008 turun 50%, di tahun selanjutnya atau tahun 2009 naik 83%. Saat IHSG turun 1,1% di tahun 2013, di tahun 2014 naik 21%. Saat IHSG turun 11% di tahun 2015, di tahun 2016 naik 15%. Saat IHSG turun 2,7% di tahun 2018, di tahun 2019 naik 1,6%.
Saat IHSG turun 5,2 di tahun 2020, di tahun 2021 naik 9,7%. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan tahun 2025? Mengingat di tahun 2024, IHSG sudah turun 2,5%. Apakah di tahun 2025 IHSG akan ditutup pada angka yang positif? Kita tunggu saja hingga data akhir Desember tahun 2025. Tapi setidaknya ini merupakan data IHSG dalam 20 tahun terakhir. Nah, tapi ada hal juga yang harus kamu ingat dan kamu ketahui. Jika kita menarik data yang lebih panjang lagi, ternyata IHSG sempat mengalami penurunan 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 2000 dan tahun 2001, serta pada tahun 97 dan tahun 98. Sehingga tidak menutup kemungkinan IHSG juga bisa turun 2 tahun berturut-turut. Yang jelas bisa kamu lihat datanya di sini, IHSG tidak pernah turun 3 tahun berturut-turut, setidaknya sejak tahun 1997 hingga tahun 2024. Itu merupakan informasi dari IHSG secara keseluruhan. Bagaimana untuk saham-saham yang kita bahas secara spesifik? Kamu silakan saja melihatnya secara pribadi dengan mengecek satu persatu dari saham-saham yang menurut kamu menarik. Contohnya seperti BCA, yang mana tidak pernah turun 2 tahun berturut-turut untuk periode tahun 2004 hingga tahun 2025. Kita lihat lagi untuk BRI. Untuk saham BRI, tidak pernah juga turun 2 tahun berturut-turut sejak tahun 2003 hingga tahun 2024. Kemudian untuk Bank Mandiri, mari kita lihat untuk datanya. Bank Mandiri juga tidak pernah turun 2 tahun berturut-turut. Memang untuk tahun 2025 kita belum hitung karena belum mencapai data hingga Desember tahun 2025. Kemudian mari kita lihat untuk Bank BNI. Untuk Bank BNI ternyata pernah mengalami penurunan 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2011 ke tahun 2012 dan bahkan 3 tahun berturut-turut pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 dengan penurunannya di atas 10%. Ini merupakan informasi penting yang harus kamu ketahui. Kemudian ada saham ADRO. Mari coba kita lihat. Untuk saham ADRO, ternyata pernah mengalami penurunan 5 kali berturut-turut, yaitu pada tahun 2011 sebanyak 30%, 2012 sebanyak 9%, 2013 sebanyak 31%, 2014 sebanyak 4%, dan tahun 2015 sebanyak 50%. Untuk saham ITMG, mari coba kita lihat. Untuk saham ITMG pernah turun 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2013, 14, dan 15. Saham PTBA, coba kita lihat secara sekilas. Untuk PTBA pernah turun 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2011, 12, dan 13. Kemudian mari kita lihat untuk saham berikutnya yaitu UNTR. UNTR pernah turun 4 tahun berturut-turut pada tahun 2012, 13, 14, dan 15. Untuk saham TLKM, mari coba kita lihat datanya. Telkom pernah turun 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2007 dan tahun 2008, tahun 2010 dan tahun 2011. Nah, itu merupakan beberapa pembahasan sederhana terkait IHSG dan saham-saham tertentu. Jika kamu ingin mencari saham yang menurut kamu menarik, silahkan coba saja melakukannya secara mandiri. Tapi disclaimer dulu, ini merupakan informasi dan tampilan dari aplikasi Stockbit saja. Untuk validasi kebenarannya, silahkan kamu cek lagi di sumber resminya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.